for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu diskonto. Masuk ke pengertian yang pertama. Diskonto dalam matematika keuangan. Jadi, diskonto adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman. Proses perhitungan diskonto menggunakan sistem bunga tunggal. Sehingga untuk menghitung besarnya diskonto hampir sama dengan perhitungan besarnya bunga tunggal. Jika besarnya pinjaman dan persen diskonto diketahui, besarnya nilai pinjaman pada sistem diskonto nilainya sama dengan jumlah modal yang harus dibayar saat jatuh temponya. Yang kedua, masuk ke fungsi utama kebijakan diskonto. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat kebijakan moneter bank sentral untuk mengatur peredaran uang di masyarakat guna menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mempengaruhi tingkat investasi serta kurs mata uang. Yang kedua, ketika tingkat diskonto turun, biaya pinjaman menjadi lebih murah, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kenaikan diskonto bisa mengurangi aktivitas investasi. Yang ketiga, menaikkan tingkat diskonto dapat menarik investasi asing yang berdampak positif pada penguatan nilai mata uang lokal terhadap mata uang asing, seperti rupiah terhadap USD. Selanjutnya, masuk ke cara kerja diskonto. Pertama, bank sentral menaikkan suku bunga. Jika terjadi inflasi tinggi atau ekonomi terlalu panas, bank sentral akan menaikkan tingkat diskonto. Yang kedua, dampak pada bank umum. Bank umum akan merasa lebih mahal untuk meminjam dana dari bank sentral. Yang ketiga, pengurangan pinjaman. Bank umum akan mengurangi pinjaman mereka ke masyarakat dan menaikkan suku bunga pinjaman, mendorong masyarakat untuk menabung. Keempat, penurunan permintaan. Berkurangnya uang yang beredar mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, yang dapat mengendalikan harga dan inflasi. Selanjutnya, kita masuk ke rumus diskonto. Untuk mencari hasil persentasi sebuah bilangan, gunakan rumus di bawah ini. Diskonto matematika keuangan. D sama dengan NA kurang NT, sehingga NT sama dengan NA kurang D. Keterangan rumus. D yaitu nilai diskonto, bunga yang harus dibayar, sedangkan NA nilai akhir atau jumlah yang harus dikembalikan di masa depan. Dan yang terakhir NT, yaitu nilai tunai atau jumlah uang yang didapatkan saat ini. Selanjutnya, masuk ke contoh soal. Yunita meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dengan sistem diskonto 18% per tahun. Peminjaman ini harus dikembalikan dalam waktu 9 bulan. Jadi, berapa besar diskonto yang harus dibayar Yunita? Dari soal sebelumnya, dapat diketahui modalnya sebesar 10 juta rupiah dengan tingkat diskonto 18% atau 0,18 per tahun. Dengan jangka waktu 9 bulan, jadi 9 bulan dibagi 12 bulan. Jadi hasilnya 0,75. Masuk ke penyelesaian. Hitung diskonto dengan rumus D sama dengan M kali I dikali T. Masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, jadi 10 juta dikali 0,18 dikali 0,75. Jadi hasilnya D sama dengan 1.350.000. Jadi besar diskonto yang harus dibayar Yunita adalah 1.350.000 rupiah.
Selanjutnya, kita masuk ke diskonto dalam perbankan. Jenis ini berhubungan dengan pemberian kredit atau pembelian surat berharga oleh bank, meliputi diskonto wesel. Bank membeli surat berharga wesel dari nasabah dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya, memberikan keuntungan bank ketika wesel tersebut jatuh tempo. Diskonto obligasi. Obligasi dijual dengan harga di bawah nilai nominalnya. Selisih harga tersebut adalah nilai diskonto. Diskonto sekuritas mirip dengan diskonto wesel dan obligasi, tetapi diberikan untuk pembelian sekuritas lain yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus diskonto wesel. Rumus diskonto wesel adalah bunga diskonto sama dengan nilai jatuh tempo wesel dikali tarif diskonto kali periode diskonto. Bunga diskonto ini dihitung dari nilai wesel yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo dengan tarif diskonto tahunan dan periode waktu dari tanggal pendiskontoan hingga tanggal jatuh tempo wesel yang sering dihitung dalam harian. Nah, masuk ke contoh soal. Perusahaan X membuat wesel tagih dengan nominal sebesar 10 juta rupiah. Jangka waktu wesel adalah 2 bulan sejak penerbitan 5 Maret 2019 dan didiskontokan pada 27 Maret dengan diskonto 10%. Bunga yang berlaku sebesar 12%, maka jumlah diskonnya adalah. Berdasarkan informasi sebelumnya, maka dihitung terlebih dahulu periode diskontonya, yaitu 27 Maret sampai 31 Maret 4 hari, April 30 hari, 5 Mei 5 hari. Maka periode diskontonya adalah 39 hari. Oleh karena jangka waktu wesel adalah 2 bulan, maka waktu jatuh temponya adalah pada 5 Mei 2019. Jika jatuh tempo wesel adalah 10 juta rupiah, maka diskontonya 10 juta rupiah dikali 10% kali 36 per 360. Jadi hasilnya 100.000, maka uang yang diterima adalah 9.900.000 yang didapat dari pengurangan 10 juta dengan 100.000. Kemudian dihitung jumlah uang yang diterima pada 27 Maret 2019, yaitu 2 per 12 dikali 10 juta rupiah yang menghasilkan 200.000 rupiah. Dari penjelasan sebelumnya, maka nilai jatuh temponya adalah sebesar 10.200.000 rupiah yang didapat dari penjumlahan 10 juta rupiah dengan 200.000 rupiah. Lalu, nilai diskontonya adalah 10.200.000 rupiah dikali 10% dikali 36 per 360 dan menghasilkan 102.000 rupiah. Maka, nilai uang yang diterima adalah 10.098.000 rupiah yang merupakan pengurangan dari 10.200.000 rupiah dengan 102.000 rupiah. Setelah mendapatkan perhitungan di atas, maka hasil tersebut dapat dituliskan dalam jurnal sebagai bentuk catatan perhitungan wesel. Nah, kita masuk ke rumus yang selanjutnya, yaitu rumus diskonto obligasi. Diskonto obligasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu diskonto sama dengan nilai nominal dikurang harga jual obligasi. Nilai nominal adalah nilai obligasi yang tertera pada saat diterbitkan, sedangkan harga jual obligasi adalah harga pasar obligasi saat penjualan yang dipengaruhi oleh suku bunga pasar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. PT ABC menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 1 miliar rupiah dan tingkat bunga kupon sebesar 7% per tahun. Namun, kondisi pasar saat itu mengharuskan investor menerima imbalan hasil sebesar 9% dari tingkat bunga efektif. Obligasi tersebut dijual seharga 920 juta rupiah. Jadi, berapa besar diskonto obligasi yang dijual PT AB?
Dari contoh soal sebelumnya, dapat diketahui nilai nominal obligasinya sebesar 1 miliar rupiah dan harga jual obligasinya sebesar 920 juta rupiah. Kemudian, masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Diskonto obligasi sama dengan 1 miliar rupiah dikurang 927.000 rupiah. Diskonto obligasinya didapatkan 80 juta rupiah. Dari hasil penjumlahan tersebut, maka besarnya diskonto obligasi yang dijual PT ABC adalah 80 juta rupiah. Next, kita masuk ke rumus yang selanjutnya, yaitu rumus diskonto sekuritas. Rumus ini digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai yang sekarang. PV sama dengan FV per 1 ditambah R pangkat N. PV ataupun present value adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan, sedangkan FV adalah future value, arus kas yang diterima pada suatu periode di masa depan. R-nya adalah rate, tingkat diskonto, yaitu tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor. N-nya adalah jumlah periode waktu hingga arus kas diterima. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Misalnya, Anda ingin menghitung nilai sekarang dari obligasi yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun ke depan. Dengan nilai nominal 1 juta rupiah dan tingkat diskontonya 8% per tahun, maka berapakah jumlah nilai sekarang dari obligasi tersebut? Dari contoh soal sebelumnya, dapat diketahui besarnya nilai FV 1 juta rupiah, R-nya 0,08 dan N-nya adalah 5. Yang ditanyakan adalah nilai dari PV. Untuk mencari nilai PV, masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus. PV sama dengan 1 juta rupiah per 1 ditambah 0,08 pangkat 5. PV 1 juta per 1,08 pangkat 5. PV sama dengan 1 juta dibagi 1,4693 yang menghasilkan PV sebagai Rp680.583.000. Jadi, nilai sekarang dari obligasi tersebut adalah sekitar Rp680.583.000. Setelah mempelajari materi perdiskontoan, dapat disimpulkan bahwa mempelajari diskonto itu penting untuk memahami bagaimana bank sentral mengendalikan jumlah uang yang beredar dan inflasi melalui perubahan suku bunga diskonto, serta bagaimana konsep diskonto digunakan untuk memperkirakan nilai aset di masa depan dengan mempertimbangkan nilai waktu, uang, dan risiko. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang materi diskonto. Semoga materi yang telah disediakan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat memahami penjelasan-penjelasan yang ada. Dengan demikian, berakhirlah video presentasi kelompok 2. Kami cukupkan sampai di sini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.